Misalnya pangeran kemarin aku marah terus nganti mati. Marah kan dirasakan non aja dirasakan kan juga. Jadi saya sampai sekarang itu mulai dulu saya mondok itu ya marah, tapi tidak tahu kalau rasanya marah. Nanti saya ini cara ukuran kiai selevel saya ini marah. Karena yang alimnya alim saya yang lebih kaya banyak sekali. Samane ilmune mek kula kacek akeh, tapi nak dunyane akeh pirang-pirang. Ya kowe dhewe pidato plang-plang bae dene pantangane pidatone gak watanku. Wis pantangan tenan lho ora diundang. Lupa kowe disane Gus Bak nggih tak desa napa wah ora sido. Ben kualat. Dosa jaga wilayah wong alim napa? Dosa. Ngomong tangga-tangga gue tak didik apik gelem ngaji sing biasa kok kowe dididik opo? Ngaji sing bermewah napa? Oh, kan kualat. Napa? Saya takut anak-anak saya nanti, anak cucu kita nanti akan mengalami masa kebodohan masalah. Kebodohan masalah misalnya gini ya, nanti kalau ulama gak cerewet kados kula ndak mau ngomong hukum, itu nanti wong kuwalak-walik. Jadi misalnya begini. Ini saya ngomong di mana-mana, terutama sama santri-santri saya ngomong di mana-mana. Dalam kasus maksiat itu ya ada etika. Misalnya orang yang di niklab atau orang yang misalnya yang order orang nakal, itu juga ada aturannya. Misalnya Rukin daftar dulu, ya Rukin yang dapat dulu. Setelah itu Mustafa, setelah itu Mas Tri. Nanti yang gelem antri namanya anak baik. Rukin itu anak baik karena mau nopo antri. Nanti yang transaksi dan bayar namanya anak baik. Mergo dekne yo kasil zina yo bayar namanya anak baik. Kuatirku nanti kalau ilmu itu sudah hilang, nanti kemaksiatan sudah ada. Sing ono kok dilem anak baik. Yo tetap zina tapi dilem anak baik karena dia zinanya ya bayar ya mau antri. Paham ya? Orang melihat konser yang pornografi, yang mempertontonkan aurat. Kalau masuknya pakai tiket namanya penonton baik. Tapi kalau munggah-munggah tribun gak nganggo tiket, penonton jelek. Padahal cara Allah sama jelek ya mergo delok porno. Paham? Lho mboten, ilmu itu pasti nanti hilang. Dan itu yang pasti dimaksud Rasulullah wa yurfa'ul ilmu. Ilmu itu nanti hilang oleh etika sosial. Meskipun dalam etika itu terjadi kebobrokan agama. Itu yang paling saya takut. Nanti itu kebaikan itu dalam keburukan. Yaitu tadi orang nonton konten pornografi asal kamu bayar dianggap penonton baik. Kamu nonton kok ngaruh dan bayar terus tengok penonton itu baik sekali. Wadah delok ngiler perkara pornografi. Tapi karena dia bayar dan anteng dianggap penonton baik. Karena dia dilem orang baik dia tidak pernah intervensi kalau perilakunya salah. Paham ya? Nanti itu pasti maksudnya Rasulullah itu begitu. Itu di sarah-sarah ada, tapi saya memahami begitu. Nanti pasti hilang. Makanya saya bersumpah sampai saya mati pun saya akan ngomong ilmu. Meskipun ulama kayak saya itu tidak populer. Saya itu sering dikritik sama teman-teman saya rezekinya dari pidato. Gus ini apa jenengan ra gelem pidato? Nggak jadi kalau pidato gak pede, nanti nuntut teng omah kula. Kita jawab tenan, nggak siap. Ngrugekno kowe lho jawabanku. Gak usah Gus kayak orang satu aku raro jadi tetap sering pidato. Iya, macam-macam ya. Nggak gini terus kalau terangkan. Jadi nanti wayur faul ilmu itu begitu. Ilmu itu akan hilang karena kalah oleh etika. Etika dalam kemaksiatan tadi. Makanya saya pernah punya santri, dia itu punya toko, ya toko konten. Dia ngeluh ke saya semua. Sebelum Dewi jenengan itu benar. Jadi wong soleh itu butuh nyali. Tapi ya, ini cerita. Pegawai negeri PNS itu kan punya gaji tetap, paham ya? Di gaji apa? Rasa tersinggung, harus biasa wah ini. Anggap aja ngomong ngarepe pangeran, gue tak kayak itu. Betul apa modal lopor? Itu tuh apa? Mau satu murah. Dia itu punya toko kelontong. Jadi gue pegawai PNS ada gerulan gaji, paham ya? Gue dia dikit. Terus itu lah. Wongnya rokan gue secara teori santri yo buka aurat jenenge ro. Tapi tak belajar ku bayar. Jadi tak anggap pembeli yang baik. Nah jatuh yo rokan kautan ketat tapi pembeli yang baik. Mergo mbak. Kulo ditodok. Soalnya bedino ning musala ning masjid tapi tak belajar. Nah jadi layani kan.
pembeli yang tidak ulang kan saya proses uang mati coba mangkal mbak wong soleh jadi kamar si wong soleh mangkal no saya ngomong rapati soleh nyeneng no maksudnya rapati soleh perkara aurat lho ora perkara PNS lho perkara napa aurat itu ora salah paham mesti protes PNS lha iku padha karo pengurus masjid dia sumbangan wong sing terkenal korupsi atau terindikasi korupsi nyumbang 10 juta. Sing tukang iktikaf 10.000 gegere gak karuan. Akhirnya pengurus masjid terbiasa nganggep itu orang baik. Mergo nyumbang 10 juta. Sing tukang iktikaf nyumbang itu ya termasuk ilmu hilang, paham? Nanti itu zaman ngono iku. Mulane kula nu sakniki kula nu sering untungnya kula terkenal ngalim, pancen hikmahe gede. Kuwi mboten urusan sombong, hikmahe gede. Nak ngomong jek ana sing ngrungokno. Karena pendapat saya itu tidak populer. Mau kalau ora terkenal ngalim niku orang misoin ke saya semua karena pendapat saya ada napa? Tidak populer saya sadar. Wong saya pernah pengajian di rumah saya sendiri pas muludan. Mungkin ada sebagai jamaah sini yang ikut. Orang tetangga saya rata-rata di rumah saya. Tapi yang kalau di acara tak omong. Wah, acara ini Gus Pak gak rawuh gak enak. Ini Gus Pak nak diundang ya teko. Pokoknya dia nak sing undangan ra bayar-bayar teko. Tapi nak sing bayar dia ra teko lawat itu. Tak omong. Wah, aku nak di acara. Nak nganggur ya teko nak ora rapopo. Pokoknya nak sing demi anak bojone ra teko malah apik. Iki ajaranku. Tak omong saking kepengenku gak gagu masyarakat. Tapi wong ya tetap segan gitu, tetap teko. Tapi tak umum. Saya ndak tersinggung. Ngandikan sampean ndak. Nah ini kalau terus balik. Terus yang ketiga contohnya gini. Kiai ku kados kiai kados kula nu lebih nyai 5 tahun bapak wafat 2000 mumpun mangkel tenan cara ora eling Quran mangkel. Masyarakat yang anaknya setengah idiot atau yang dianggap gak pati pinter itu di pondokno nating iki yo bagus. Yo ngoten niku kadang yo nganti camat mantan camat niku kula disuwun kula termasuk kiai terakhir kiai gede camat-camat lagi disuwun. Gus kula nu ndek anak problemnya itu dia hiperaktif ngeten-ngeten. Anak padahal kakaknya di UGM gini-gini. Itu coba yang itu supaya mondok di sini gini. Ya sudah begitu. Untung kalau termasuk kiai sing rapati butuh duit, rapati butuh derajat. Memang tak pisau ya, tak maki-maki nek kula. Lalu lucunya setelah itu tidak kasil mondok di saya karena tak maki-maki. Itu gang beberapa hari. Wong sing ngomong niku wong melarat. Ya orang melarat tidak camat. Monggo ora melarat itu tak bisa ya, melarat repot. Ya sih, anak yang baik karena dapat prestasi di sekolah umum, yang tidak baik di pondok. Wah nyorok Gusti kula saiki. Wingi wong sugih kula tidak bisa ilang iki terus budi. Kan etika keulamaan kan bisa wong melarat ora oleh. Aku kok oleh. Jadi nak misoi ora oleh, aku kok napa? Iya, beda kan misoi napa? Jadi ono setelah itu yang menyelamatkan hati saya itu satu, yaitu tadi. Kenapa di Al-Quran diulang-ulang innalladzina amanu wa amilus. Jadi sebetulnya beginilah ini yang peringatan ya bagi teman-teman yang mungkin di sini ada PNS, ada orang-orang yang biasa punya selera elit. Cobalah Quran ini dihidup-hidupkan lagi amanu wa amilus sholihat. Dalam teori Quran pokoknya yang baik itu ngamal soleh. Jadi misalnya saya sebagai orang alim di Pondok Rukin. Dia sudah misalnya idiot, melarat, aneh-aneh. Di Pondok Mastri misalnya, melarat, aneh-aneh. Pondok Mustafa, melarat, gak pahaman. Kalau dalam teori pendidikan modern, di mana butuh bibit unggulan, ini itu gak masuk semua. Karena sudah ada bayar, idiot, ngawur, aneh-aneh gitu. Itu kan repot. Wah itu kan repot. Jadi kamane santri kok Mustafa yang ini, wes ratau salam template lah kok kiai ini ratulat kopiah, kiai ratulat apa? Kopiah. Gremeng deh, mesti gak terima deh. Napa? Dua kiai kok ratulat apa? Kopiah. Misalnya tak turuti surat kopiah, kok rapat dia? Wah dia karpe kiai gue ideal. Ngaku karpe deh. Padahal kiai ini kesusu rapat dia kopiah bergak benar mereka ngurusi dia ini terus kelaparan. Nah ini contoh. Nanti suatu saat ada era sekarang juga mulai. Sekolahan yang hebat adalah sekolahan yang luar biasa dengan makna santrinya IQ-nya bagus. Siswanya IQ-nya bagus. Pola sosialnya bagus. Pembayarannya nomor yang penting gini Bu. Pembayarannya
Lah terus akhirnya pondok-pondok pesantren kan kedua bayarnya ra bagus, otaknya ndak bagus, perilakunya. Lu mau aku ora disangoni pangeran, wa amilu sholihat. Ngurmat rohen wa amilu sholihat. Ngurmat Mustafa ya amilu wis ora urip, wis ora dadi wong. Tapi karena saya punya semangat sarane Quran penting aku amilus, ya sudah. Allah menitipkan ngamal saya lewat ngurmat mastri, lewat ngurmat ruhin. Ya sudah selesai. Masalahnya terus nopo? Nah, kalau suwun sing ngaji kula, semangat kenapa Quran ngulang-ulang wa amila sholihan, diulang-ulang wa amil sholihat. Penting dalam hidup tuh amilus. Kula pernah ini cerita nyata. Saya pernah lihat TV sama ulama-ulama yang kayak saya, artinya tipikalnya ya kayak saya, orangnya alim terus ya ikhlas, cocokan kan. Jadi kiai lah ya tahu grup modal, yang alimnya tak kulo, yang alim tenan, ya putrane kayak gede. Waktu kiai ini kan buka kartu, ini tenan mata gue kisah nyata, ini ngaji wong tua. Dan aku kan wong enjoy ikhlas, tahu tak kok, Gus. Mendingan nanti lo SPC, nopo menteri, nopo sing teng TV, wong kok mulia nih, buka lawangnya rata untuk menteri. Terus pokoknya mulia nih kok ngomong. Terus ngono diarani pahlawan. Misalnya ngurumusno ekonomi, ono pertumbuhan apa? Jadi harus tahu diri ta ora. Niki ora ono ngomong Gus, kok tak kok jadi. Waktu lama ya itu kan. Lah aku wong kula yo wong alim kan gak wajib sungkan nang padha napa ngalim. Ya ora takok. Loh, jenengan nggak widi tak kok, salah ya jenengan nggak widi tak kok. Jenengan cerita awak jenengan ini kok tak jawab. Dia cerita. Kalau karena mangkal, protes. Kulo nih wis ikhlas istiqomah mulang masyarakat ratono sing hormati. Kulo wis digaji, gajine presiden ya dhuwur, gajine menteri ya dhuwur, gajine bupati. Nah ngamal darani ngamal Dek. Ini padahal tugase. Ngamal tenan nak kita, kesurku ora ono sing enggak. Tapi ora ono biji. Wah, wong buka dhewe tak mlebu mobil. Tak rusak yo dadakno. Bupati rusak ora sing dadakno. Tanduk harus sing gawakno. Kene mobil lah rusak kudu ngutak. Cerita dari protes gimana kenyataan iki napa? Terus bar gene cerita. Lewat iki jenazah dimantau. Karena latar belakang saya kan kayak Quran, saya tuh tidak pernah punya perasaan untuk bunuh dia. Artinya saya lebih terbiasa ikhlas kan. Ya orang pun nerang non, aku muni ikhlas kan lebih baik dibanding dia kan ya etis loh. Lho boten iki nyata bener sampean mangkel dadi kiai bener. Mana kira tadi di kiai urip, nara bate buat kiai wes modern lah. Akhirnya kalau tadi, saya itu ya ada orang sempurna. Cuma kalau sakit ngobati awak pulau biambak bisa. Seperti ke sekolah. Kulon mulai alit sebagai orang mukmin itu pangeran kulon itu Allah Subhanahu Wa Taala hubungannya apa? Ya kalau pangeran kula Allah, paribatane kula niku nulung semut sing kebulet, utawa nulung anake pitik sing kebulet teng jero pawon sing gak ana wong. Niku kula ngrasa ibadah. Mergo ngamal kula disiji ya Gusti Allah. Ana wong melarat, gak iso mangan. Terus kula kei dhuwit 5.000 kelar mangan. Niku kula nggih ngrasa ibadah, mergo sing biji kula Allah lan Kalau mereka yang ngisi kan wartawan. Saya ini seorang mukmin, yang Tuhan saya itu Allah, bukan wartawan. Ini kan, kok mau cocok ke keluarga ini kepengen ngobati ngoten. Tapi kalah memang kok. Kalah enggak artinya kenapa kiai-kiai itu bangga dengan amal-amal yang kecil, kadang ngekei santri melarat rantok wetel, kadang ngekei iman. Itu karena iman sama aturan dasar fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun Anda amal dinilai Allah. Ini penting kalau aturaken. Nanti ada wilabatul jahli, ada kebodohan napa masal di mana orang yang rapat tentang ketahanan pangan karena dihadiri menteri dan tetap-tetapnya. Orang itu dianggap berprestasi karena mempertahankan pangan, kuota pangan cukup, bulog cukup. Padahal hakikat yang mempertahankan pangan itu siapa coba kalau per individu? Ada tukang becak miskin. Dia hari itu tidak bisa makan. Ditolong sama tukang becak diutangi 20.000. Anak istrinya jadi apa? Makan.
Dan di mata Allah yang menjaga nyawa tukang becak ini adalah temannya tukang, bukan pejabat-pejabat yang rapat di hotel berbintang. Meskipun saya ngakui fungsi mereka, tapi kalau saya disuruh ngakui fungsi mereka, mereka juga harus ngakui fungsi sosial yang dilakukan Saya pernah juga diperut, apa jenah ada alur fungsi menteri. Lalu aku belum ngakoni kono kudu ngakoni adil, orang aku ngakoni kono ora, bang kune. Kok penak? Kalau sama-sama kita beretika, kalau saya ngakui fungsi mereka, mereka juga harus ngakui fungsi kita. Makanya saya itu kalau melihat petani di sawah, dan itu sebagian anak-anaknya mondok di saya, itu kalau saya nyeritani, Pak, yang rapat-rapat ketahanan pangan di hotel-hotel itu hanya rapat ketahanan pangan. Sama sebagai petani yang tulen, itu yang hakikat mewujudkan Sampai jangan kecil hati, saya dan di mata Allah Andalah yang mempertahankan pangan. Karena Anda belum jadi peta. Jadi itu banyak santri-santri wali murid yang bangga dengan saya. Wah, nak ngono berarti kalau wong top, ya wong top podo menteri pertanian. Nah, ini ya kalau menteri kan lapornya sama presiden. Kalau sampean tak latih laporannya ke Allah Subhanahu. Nah ini khasnya ulama. Lah saya nanti takut tadi yurfaul ilmu. Nanti itu kalau sudah ada ulama yang kecangkeman kayak saya, nanti yurfaul ilmu. Ilmu itu hilang sehingga yang dianggap prestasi ketahanan pangan misalnya ya menteri pangan sama pejabat bu. Saya ngakui mereka berjasa, tapi kalaupun mereka berjasa kan digaji ya. Nah yang mungkin digaji itu. Paham ya? Nah ini kembali ke Quran tadi. Makanya saya tetap bangga dengan Quran. Quran itu spiritnya spirit ngamal. Amilus solihat sama ya'mal mithqala dzarratin khairan. Nah kemudian memang ilmu ini kelihatan biasa saja karena ya nggak ada yang menjelaskan. Makanya kalau syukur jenengan gelem ngrungokno ngaji Quran. Saya tidak bangga karena sampai ngaji saya enggak. Biar orang itu bangga lagi dengan teori-teori Quran dan biasa transaksi di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti saya ngaji di sini. Saya ini termasuk terkenal pintar. Beberapa kali saya diminta jadi dosen di universitas terkenal dan itu berkali-kali. Saya sampai sekarang belum pernah bilang iya dan itu Allah tahu niat saya. Ya supaya saya pilih-pilih yang Gusti Benono kiai sing ra dosen. Jadi pokoknya mulang, mbok prospek bora, mbok ono sing gaji bora. Tapi kan presiden saya kan jenengan. Jadi saya lapornya sama napa? Nah, misalnya pangeran kemarin aku marah terus nganti mati. Marah itu nak dirasakan non agak dirasakan kan juga. Jadi saya sampai sekarang itu mulai dulu saya mondok itu ya marah, tapi tidak tahu kalau rasanya marah. Nanti saya ini cara ukuran kiai selevel saya ini marah. Karena yang alimnya alim saya yang lebih kaya banyak sekali. Kamane ilmune kula kasih akeh, tapi nak dunyane akeh dene pirang-pirang. Ya kuwi dhewe pidato plang-plang, pokoke dene pantangane pidatone gak watanku dene. Wis pantangan tenan kok diundang. Upar kuwi disane Gus Bae tak. Nggih tak desa napa ora sigo. Ben kualat. Dosa njajah wilayah wong alim napa? Dosa. Dolim, ngomong tangga-tangga gue tak didik apik gelem ngaji sing biasa kok dididik apa? Ngaji sing bermewah napa? Oh, kan kualat. Jadi ini penting kalau terangkan. Termasuk yurfaul ilmu itu bed. Nanti kalau per individu, termasuk mahasiswa, termasuk santri yang biasa lihat TV, kalau per individu hanya mengapresiasi pejabat-pejabat, misalnya ketahanan pangan, daripada mengapresiasi ponggone sing ngutangi dan itu menjaga nopo itu akan bahaya bagi kelangsungan iman, ya, karena orang tidak biasa transaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dalam kitab-kitab diterangkan betapa banyak orang jadi wali hanya berdasar ngeke keimanan wong siji wong loro tanpa rapat-rapat yang disorot media nopo. Sama ndak ceritane, saya pernah cerita di sini. Ana wong maju iki sugih ra karuan, wis sugih raja, udah anak wayu. Bareng dia anak ayu karena dia maju tidak beragama mikir. Ada bocah ayu ngene kok tak dono rugen pintu tapi wong cilik tak rumah aku kok gede-gede dirasakno. Rugen. Mikir. Walhasil dia mutusno dirabi dhewe, napa? Karena dia maju. Bareng malam pengantin, tiap ape ngeloni niku ditotok wae dia. Tok. Terus metu dene. Ono wong ganggu bulan madu kan mangkel. Ono apa? Kulo niku gak situ, balik meneh. Goblok, terus apa? Lampu cilik lho. Sender apa? Sender sama gon gue edan ya.
Iya deh, sendir. Oh, sendir orang bahasa Rembang loh. Apa liar sendir? Oh, sendir. Sendir kalau sendir. Tapi mirip. Tak salah ucap repot. Uble orang nyerempet kok keteringan kelapatan sendir. Mungkin awali bakat tak sendir. Pasti kena. Uble netral. Agar diparani melaju itu sampai 3 kali. Sekarang 3 kali ngerti parani itu sih diparani kan tidak omah. Ternyata dia itu seorang janda sing anaknya itu kelaparan. Anaknya kelaparan ditanya kenapa kamu ke rumah saya nak tak kerja kok melaju, terus dia cerita. Pak Majusi, saya ini punya anak kelaparan semua, ingin makan. Kalau saya ingat anak saya mau memaksakan minta jenengan karena jenengan yang punya makan. Tapi kalau saya ingat jenengan Majusi dan saya seorang mukminah, niat itu saya urungkan betapa saya tidak ingin menjual iman saya. Terus entah ini kene dari si Majusi tadi. Ini mangan gandum, pokoknya segala yang diperlukan janda itu dan anaknya diambilkan terus diterus, dipikul dia. Terus dia seorang raja, diterus. Padahal dia hati lebih raga gudin. Buat ini cerita iman nih. Biar sampean biasa transaksi be Allah Subhanahu wa taala. Nanti nilainya nanti saya akan satu. Biar sampean biasa transaksi be Allah Subhanahu wa taala. Terus dikasih. Nah cerita itu terbongkar. Itu justru karena antar wali. Jadi ada seorang wali, dia ngipi di Ka'bah. Dia zaman dulu itu masih mungkin orang tidur di seputar matok Gonto waktu. Dia seorang wali Abdal, dia tidur bersama Rasulullah. Hei fulan, hei wali fulan, saya titip salam pada orang itu. Ternyata orang itu yang disifati Nabi itu orang Majusi yang di kampung terkenal paling arogan. Mereka ngerabi anak ini. Ketika dia tahu bahwa Majusi yang dititipi salam Rasulullah itu begitu, dia mengurungkan niat. Mau Rasulullah salah alamat, salah kirim salam. Jadi kan nggak mungkin. Masa Rasulullah salah kirim apa? Salam. Itu apa takokno rapote elek kabeh. Niku wong Majusi sing saking kurang ajar yang rabi anak. Akhirnya dia memaksakan konfirmasi. Wong Majusi ini diparah. Ya Majusi, saya ini tanya tangga-tanggaan. Sudah ada yang cerita bahwa ada orang benar. Tapi aku ini gue salamnya sama Rasul. Pasti kamu punya perilaku yang spesial, yang hebat. Majusi langsung iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Nabimu banyak nabi benar. Perilaku saya tadi malam tidak seorang pun yang cerita. Waktu iman, ya langsung ngeloni anak, ya langsung nopo. Padahal nggak disorot media massa dan itu perilaku Begitu juga di kitab-kitab ada cerita seorang lonte, seorang WTX. Dia setelah melakukan aksi kelonteannya pulang. Ngerti asu dilat-dilat ning tanah, dia menafsirkan itu pasti kehausan. Kalau bolak-balik cerita tentang mereka dan itu ada di hadis sahih karena lonte gak priayi. Malah mbok santri ora iso. Lonte kelebihannya kan gak napa? Ya, iku dekne nganggo sepatu putih medun ning sumur. Terus dicopot. Setelah ngambil air dicopot sepatu bootnya karena tangannya 2 digung ngeranggah munggah. Ya mau mergo ora priayi iso wae kan mergo napa? Gak priayi. Orang priayi kan gak kebayang. Orang priayi jarian dia oleh munggah-munggah. Lalu ini cerita tentang hadis sahih. Setelah diminumkan anjing itu, Allah syukur sekali karena ada makhluk yang diselamatkan si lonte itu dan diparingi tobat jadi orang. Lu apa susahnya sih kayak jenengan saya, Mas Tri, Ruben semua. Coba kita ini kan sering menyelamatkan nyawa. Paling tidak anak kita kelaparan kita berikan susu, istri kita kelaparan kita berikan nasi. Kita ini berkali-kali menyelamatkan nyawa. Tapi kita tidak pernah bangga karena kita nunggu bangga kalau kayak menteri, kayak presiden. Lalu iman kamu di mana? Lalu posisinya Allah yang nilai kamu? Kita ini mukmin yang geblek, paham? Mukmin yang bodoh. Malah nek TV juga keseringan. Bener kotokan kula bagi ini cerita cocokan antar wong alim, Pak. Lu mboten enten tiyang kok. Namung kula bagi cara tak critane ya mangkel, tapi kan tak sebut jenenge. Tapi dekne tetep ngakoni. Mati man kejenengan ngalim mencen atine jenengan apik obat niku. Suwe ana ati ku apik. Dia baru sadar. Ya makanya saya ini kalau baca wahyu tadi termasuk wahyu faul. Orang yang kadang bergelar-gelar yang hebat, kadang masih melakukan kebodohan dalam imannya, yaitu nganggap prestasi yang kayak presiden, kayak
istri. Sementara penyelamat nyawa yang lewat aksi-aksi personal tidak gini. Quran itu dawuh Allah Subhanahu wa taala. Allah sing duwe langit, duwe bumi, wae ngangge tarif miskola dzarrah. Tarife pangeran mau miskola sekecil apapun amal Anda, sak miskola tetap tak hitung jare. Kenapa kita manusia sombong? Ngitung amal itu yang disorot. Ngitung prestasi itu yang diakui publik. Kita ini jadi mukmin yang bodoh. Bodoh. Mulane kira wali aku percaya santekno wiridan. Tak wali ketok tangan. Karena iman kamu itu iman yang bodoh. Mulane tobat, penting ngaji tobat. Napa? Tobat. Makanya nanti ya, karena saya tidak bisa mimpin sholat tasbih 1 Muharram. Nanti saya mimpin sholat tasbih di sini setelah maghrib. Mungkin agak akhir ya, karena ya pokoknya begitu kan. Saya itu bukan ingin apa, ngiling-ngilingan ya. Kalau ciri utama ulama itu mengingatkan akhirat, mengingatkan eksistensi Allah Subhanahu. Sama rasa hormat pulau kalau bolak-balik haram zaman bertamu dengan pulau teng Rembang lokal. Gak mau pulau Bojonegoro nggak bojon susu. Terus aku bagus banget, pesowan malah tambah dosa, mungkin haram no. Itu bingung. Nggak malah negeri ngaji, pun kalau nak hadir Bojonegoro salaman diulah oleh kalau kan orangnya lucu. Kenapa salaman diulah oleh? Lah anak bodoh tenang, Tuhan mumpung ketika nomor itu cangkemmu. Dari mumpung ketika nomor itu, cangkemmu. Oh santri elek, elek lah kus penting kasih salaman. Repot. Nah ini penting kalau aturakan. Jadi sebetulnya masalah utama manusia itu sejauh mana, masalah iman ya. Sejauh mana kita sering kontrak ambil Allah Subhanahu. Nah ini juga yang dilakukan Rasulullah. Ketika ada sahabatnya yang sudah pinter, karena tidak meminta beliau urusan dunia, ya tidak minta beliau urusan apa? Dunia. Nabi hanya minta fa'inni ala nafsika bikasrotis. Aku jaluk tulung kue. Yang penting kue sujudem ya sering. Jadi kamu Nabi kamu gue jangan ngandalo tafakur tok, tapi gue dhewe ora tau sujud. Nah gue ora tau sujud itu artinya ora tau transaksi be Allah Subhanahu wa taala. Gue ora tau ta'alluq, ora tau gandrung ning gone Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti saya salat tasbih sebagai simbol saya paling ndak kula jenengan nggih tidak jauh-jauh datang lima kula ora matur nuwun ya ada kula paham. Jadi kadang wonten kadang kalau sedikit panik, cuma jenengan waktu itu di Gunung Kidul, ben aku tetap matur nuwun ada aku orang Rembang, tetap ada nopo. Ya, sudah sama nopo ada gede, tetap ada kulo, tetap nopo. Sangkem naik tele, Gunung Kidul kok ada Rembang, paham ya nopo? Jadi tetap menang kulo, cara ganjaran tetap kata kulo. Dan sentai ngamek cara dihitung, ora bandingan. Paling sampean dihitung mergo tawadhu. Artinya ngerasa bodoh terus ngaji ya dihitung apik. Dihitung apa?